Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai identifikasi dan deskripsi bentuk lahan marine atau pantai. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Kamila Nawangsani, yang kedua Robi Hilmi Ramadian, saya sendiri, yang ketiga Sintadia Anggraini, dan keempat Sumaratul Azifah. Nah, di sini kami akan menjelaskan yang pertama definisi bentuk lahan marine, yang kedua ciri-ciri bentuk lahan marine, yang ketiga proses terbentuknya bentuk lahan marine, yang keempat contoh-contoh bentuk lahan marine, dan yang kelima keterkaitan bentuk lahan marine terhadap aktivitas manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi bentuk lahan marine. Bentuk lahan marine atau laut adalah bentuk lahan yang berhubungan dengan marine atau laut. Bentuk lahan ini merupakan bentuk lahan yang terbentuk oleh kerja air laut atau gelombang dan arus, baik proses yang bersifat konstruktif atau pengendapan maupun destruktif atau abrasi, dan terdapat pada wilayah kepesisiran. Bentuk lahan ini kadang bergabung dengan fluvial yang bertemu dengan lautan. Aktivitas marine sering dipengaruhi oleh aktivitas fluvial, sehingga sering disebut sebagai fluviomarine. Proses marine mempunyai pengaruh yang sangat aktif pada daerah pesisir sepanjang pantai. Bentuk lahan asal proses marine dihasilkan oleh aktivitas atau gerakan air laut, air pada tebing, pantai berpasir, pantai berkarang, maupun pantai berlumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Nawangsani. Di sini saya akan menjelaskan yang nomor 2 tentang ciri-ciri bentuk lahan maring. Geomorfologi asal marin merupakan bentuk lahan yang terdapat di sepanjang pantai. Proses pengembangan daerah pantai itu sendiri sangat dipengaruhi oleh yang pertama komposisi dan struktur batuan, yang kedua relief daerah pantai, yang ketiga proses-proses dari batuan, yang keempat proses-proses endogen, yang kelima adalah aktivitas gelombang, pasang, dan arus sepanjang pantai, dan yang terakhir adalah organisme. Pengertian pantai dan pesisir. Pantai adalah daerah yang terletak antara air pasang dan surut. Garis batas darat laut disebut shoreline. Pantai dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada pantai belakang, pantai depan, beach sedimen di daerah pantai, dan yang terakhir adalah lepas pantai. Sedangkan pesisir sendiri adalah dataran di belakang pantai yang tidak tergenang air laut tetapi mendapat pengaruh bahari. Batasnya disebut dengan coastline. Bentang alam pesisir dibentuk oleh pelapukan, oleh erosi sedimen, dan transportasi yang terkait dengan aksi gelombang dan pasang surut, dan oleh pengendapan sedimen. Klasifikasi pantai. Klasifikasi pantai sendiri itu terbagi menjadi 2 macam menurut para ahli. Yang pertama menurut Johnson, pantai dibedakan menjadi 4, antara lain pantai tenggelam, pantai timbul, pantai netral, dan pantai campuran. Sedangkan menurut Shepard, pantai dibedakan menjadi 2 kelompok, antara lain kelompok primer dan kelompok sekunder. Selanjutnya yaitu ada perkembangan daerah pantai. Yang pertama itu ada perkembangan pantai tenggelam, terdiri dari stadia awal dan stadia muda. Yang kedua ada perkembangan pantai timbul, yaitu stadia awal dan stadia muda. Terus ada stadia dewasa serta stadia tua. Bentuk topografi pantai dipengaruhi oleh aktivitas gelombang, arus, sungai, dan organisme. Bentuk topografi pantai ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada bentuk-bentuk hasil erosi yang disebabkan oleh aktivitas gelombang, baik oleh kekuatan gelombang itu sendiri maupun karena membawa pasir atau abrasi. Bentuk-bentuk hasil erosi ini menghasilkan gua laut, celah, dan teras-teras. Yang kedua ada bentuk-bentuk sisa erosi. Bentuk sisa-sisa erosi ini menyebabkan adanya yang pertama, cliff adalah dinding terjal di pantai, sisa daratan yang terkikis gelombang. Yang kedua, stuck yaitu tiang-tiang baru yang terpisah dari daratan.
Yang ketiga ada arch, adalah batuan yang berlubang tembus sebab akibat kikisan gelombang. Yang keempat ada headland, yaitu batuan daratan resisten yang menjorok ke laut sebab erosi gelombang, terdiri atas batuan lava dan breksi. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya bentuk lahan marine, yaitu dimulai dari sedimentasi laut. Berbagai mekanisme membawa sedimen ke pantai dan lingkungan laut, dan campuran proses tertentu yang mengirim, menyimpan, dan menghilangkan sedimen, menetapkan anggaran sedimen untuk lingkungan pesisir dan laut tertentu. Selanjutnya yaitu ombak. Ombak adalah gelombang yang terbentuk oleh angin yang bertiup di atas permukaan air. Turbulensi dalam aliran udara menghasilkan variasi tekanan pada air yang menyebabkannya. Setelah terbentuk, gelombang mempengaruhi aliran udara dan sebagian dapat bertahan sendiri. Selanjutnya yaitu pasang surut. Adalah pergerakan badan air yang dibentuk oleh interaksi gravitasi antara benda langit, terutama bumi, bulan, dan matahari. Mereka menyebabkan perubahan level air di sepanjang pantai. Dan yang terakhir adalah bentuk organisme. Terumbu karang atau coral reef, yaitu pantai atau pulau yang tersusun dari karang sebagai akibat aktivitas organisme atau ganggang kapur. Di daerah tropis bakau atau mangrove berfungsi beradaptasi dengan air asin sehingga banyak dijumpai pada mintakat pasang surut. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedimentasi laut. Sedimentasi laut itu diakibatkan oleh tenaga pengendap, adalah gelombang, arus, sungai, dan angin. Gisik atau beach adalah endapan pantai yang terletak antara mintakat pasang dan surut. Gosong pasir atau bar, yaitu endapan pasir atau kerikil di laut sejajar garis pantai. Di sini gosong pasir ada offshore bar atau barir bar, yaitu terdapat di laut lepas, hasil pengendapan beach waves. Laguna atau lagoon adalah laut dangkal antara daratan dan offshore bar. Spit adalah endapan arus panjang pantai, salah satu ujungnya menjorok ke laut lepas. Hawks adalah ujung spit dibelokkan arahnya karena ada arus dari arah berlawanan. Ujung spit kemudian melengkung ke arah laut lepas. Loops ujung spit dibelokkan lepas karena ke arah daratan dan bersambung dengan daratan. By Mount Bar, yaitu endapan pasir di mulut teluk yang terpisah dengan laut karena arus sejajar pantai yang memotong mulut teluk tersebut. Tombolo adalah endapan yang menghubungkan daratan dengan pulau sebagai akibat refleksi gelombang karena rintangan pulau tersebut. Tombolo adalah punggung bukit yang dibangun dari bahan pantai yang menghubungkan pulau-pulau ke daratan atau pulau-pulau ke pulau-pulau. Sedangkan gumuk pasir pantai atau coast dams adalah timbunan pasir di pantai sebagai akibat hasil aktivitas angin dan vegeta. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ombak. Ombak adalah gelombang yang terbentuk oleh angin dan bertiup di atas permukaan air. Turbulensi dalam aliran udara menghasilkan variasi tekanan pada air yang menyebabkannya. Setelah terbentuk, gelombang mempengaruhi aliran udara dan sebagian dapat bertahan sendiri. Gelombang yang terbentuk di dalam air cukup dalam sehingga menghasilkan gerakan orbital bebas disebut dengan gelombang osilasi. Gerakan ini disebut orbital bebas. Pasang surut adalah pergerakan badan air yang dibentuk oleh interaksi gravitasi antara benda langit, terutama bumi, bulan, dan matahari. Mereka menyebabkan perubahan level air di sepanjang pantai. Di sebagian besar tempat ada pasang semi diurnal, 2 pasang dan 2 terendah dalam sehari. Pasang pegas yang lebih tinggi dari pasang tinggi normal terjadi setiap 14 sampai dengan 75 hari ketika bulan dan matahari berada di jalur pasang surut yang lebih rendah dari pasang surut normal.
bergantian dengan pasang surut semi dan terjadi ketika matahari dan bulan diposisikan pada sudut 90 derajat terhadap bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh bentuk lahan marin. Yang pertama adalah pantai dan bar. Pantai sendiri adalah endapan pasir, kerikil, atau batu yang terbentuk di sepanjang garis pantai secara langsung yang dipengaruhi oleh adanya gelombang laut. Pantai sendiri terdiri dari beberapa zona paralel pantai yang berbeda antara rata-rata air rendah dan rata-rata air yang lebih rendah lagi. Dan zona selanjutnya yaitu ada bukit pasir, pantai, tebing laut, atau vegetasi permanen. Zona lepas pantai memanjang ke arah laut dari breakers, dan pantai dapat dibagi menjadi zona inshore yang terdiri dari zona breaker, di mana zona tersebut memandang dari dasar zona swash di muka pantai ke palung pantai, dan berpantai panjang dan garis depan. Sedangkan garis depan itu merupakan muka pantai yang miring ke laut dan terbuka saat air surut, di mana swash bergegas ke atas dan backwash mengalir ke wajah pantai. Yang kedua yaitu ada spit, tidal delta, dan barrier island. Susunan pesisir konstruktif terbentuk oleh sedimen pengendapan lingkungan pesisir. Spit sendiri adalah pantai endapan paralel yang terhubung ke daratan di danau pedalaman besar. Transportasi pantai dibangun dengan spit memberikan sedimen ke ujung atau dari ujung dari spit di mana pasir diendapkan dan memungkinkan spit untuk membangun lebih dalam air. Sedangkan delta sendiri terbentuk dari pasang banjir di mana pasir terbawa oleh longsor mencapai arus pasang surut, dan arus pasang surut tersebut mendorong ke darat melalui inlet. Banjir yang naik atau pasang membawa pasir ke laguna, di mana ia dengan cepat mengendap di perairan terlindung yang ombaknya lemah, sehingga pasir tersebut akan diangkut keluar dari laguna dengan saat turun atau surut, dan kadang-kadang membentuk pasang surut di laut sisi pulau penghalangnya. Yang selanjutnya adalah laguna dan daratan pasang surut. Laguna adalah sebagian badan air pantai yang tertutup di sebagian Teluk Bintani, sisi sepit ke darat, pulau penghalang, dan terumbu. Perairan laguna yang tenang akan menumpuk sedimen yang lambat laun berkurang di tanggul laguna, kecuali mereda secara tektonik. Isi bahan termasuk sedimen dikirim dari sumber fluida, endapan laut yang tersapu, dan bahan organik dari produktivitas biologis yang tinggi karena air tenang dan nutrisi yang sangat tinggi. Sedangkan daratan pasang surut adalah area pengendapan dalam zona intertidal, landscape antara rata-rata pasang surut dan tingkat pasang surut rata-rata. Di daerah pesisir itu dilindungi dari serangan gelombang langsung, di mana lumpur berbutir halus atau tanah liat diangkut sebagai beban tersuspensi di pasang surut yang masuk fluks dan terakumulasi pada permukaan datar tepat di bawah pasang air tingkat tinggi. Yang selanjutnya adalah delta. Delta sendiri adalah suatu pengendapan yang terbentuk akibat adanya aktivitas sungai dan muara sungai, di mana aktivitas ini berakibat pada munculnya endapan sedimentasi yang menghasilkan progradasi yang tidak teratur. Hal ini biasanya terjadi pada garis pantai. Delta terbaik dikembangkan di mana sungai dengan tinggi muatan sedimen memasuki pantai yang terlindung. Contohnya adalah seperti Teluk Meksiko atau Laut Hitam, di mana di daerah yang tenang dan belakang pulau penghalang atau terumbu dengan rentang pasang surut yang cukup kecil.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan bentuk lahan marine terhadap aktivitas manusia. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa bentuk lahan asal proses marine terdiri dari berbagai macam bentuk lahan. Bentuk lahan tersebut seringkali dimanfaatkan oleh manusia, diantaranya yang pertama, di daerah laut dangkal seringkali dimanfaatkan sebagai tambak ikan. Selain itu di wilayah Laguna juga dapat dimanfaatkan sebagai tambak ikan. Yang kedua, di wilayah gisik dan bentang gisik sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan tempat bersantai. Selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat bersandarnya perahu-perahu tradisional milik nelayan. Yang ketiga, bentuk lahan tombolo yang sudah terbentuk secara penuh dan sudah terhubung dengan pulau utama seringkali dimanfaatkan sebagai wilayah permukiman dan lain-lain, seperti yang terjadi di Bali, antara Pulau Bali dan Nusa Dua, dihubungkan oleh Tombolo yang sekarang sudah terdapat pemukiman bahkan bandara di Tombolo tersebut. Yang keempat, di wilayah pasang surut dapat dimanfaatkan sebagai tempat mencari ikan dengan memasang jaring saat air pasang. Yang kelima, pesisir Kars memiliki potensi utama berupa pariwisata yang menarik. Marine Deposition Coast memiliki potensi utama berupa pertanian, pariwisata, tambak, dan pemukiman. Subareal Deposition Coast memiliki potensi utama berupa tambak ikan, pelabuhan, dan konservasi hutan mangrove. Sekian dari kelompok kami, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.